Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hey yo! Shalom princess and princesses! How are you today? Awesome, incredible, yes. Awesome kids, yes I am, yes I am. Adik-adik, semua yang di rumah sehat-sehat kan? Yang setuju sama Kak Rika boleh bilang I'm good. Sekali lagi ya. Kita ulang. I'm good. Wow, hebat. Adik-adik, Kak Rika mau tanya nih. Biasanya Kak Rika suka ingetin apa ya? Betul sekali. Kak Rika biasanya suka ingetin rajin makan sayur, minum vitamin, dan juga jangan lupa untuk cuci tangan. Now we will praise and worship with Kak Rika. Tapi Kak Rika dengar ada suara yang nangis deh kayaknya. Bentar. Kita cari dulu ya sumbernya di mana. Mana ya itu ya? Mana ya? Ntar ya, Kak Rika cari dulu ya. Loh, Mini, kamu ngapain? Ternyata kamu yang nangis ya. Kamu kenapa nangis, Mimi? Iya kak, soalnya aku sedih. Aku kan mau beli mainan sama mama. Mainan truk-truk kan 10, tapi mama cuma kasih 1. Mini, Kak Rika pikir ada apaan kamu nangis. Kan kasih tahu ya, mainan itu cukup satu aja, satu jenis satu aja, nggak perlu banyak. Nanti kalau satu jenis ada banyak, nanti kamu bosen, ntar kamu buang-buang. Ada-ada aja nih Mini. Udah. Mini nangis terus. Lagian kalau Mini nangis terus, kapan bersyukurnya? Apakah harus bersyukur? Karena kamu masih bisa makan, kamu masih bisa minum, kamu masih sehat. Terus, apalagi yang perlu kamu nangisin? Udah deh, daripada nangis-nangis terus, mendingan nyanyi bareng Kak Rika ya. Biar hatinya gembira, karena hati yang gembira adalah
obat. Let's go some kids. Let's go some kids. Ayo, senyumnya yang paling lebar. Nah, hebat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kadipka minta semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Karena Tuhan sudah sangat baik. Mari kita duduk yang rapi, sikap yang tenang. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita menyembah Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup mata kita. Kita lipat tangan kita dan kita menyembah Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di luar Tuhan, kita nggak ada apa-apanya, adik-adik. Semua karena belas kasihan Tuhan. Mari kita bilang, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau
hey, yo, awesome kids. Sekarang kita sudah menyelesaikan pujian penyembahan kita. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Tapi Karika minta adik-adik semua tetap dalam posisi yang rapi dan tidak jalan ke sana ke sini ya. Tetap dalam posisi yang baik. Oke. Bye-bye. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes! Tadi sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang kemurahan hati. Nah, adik-adik, ada loh salah satu tokoh di dalam Alkitab. Dia memiliki hati yang murah hati. Mau tahu siapakah dia? Ini adalah Rut. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Rut sudah berada di Betlehem. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, "Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum." Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. "Ayo, mari kita makan." Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Sudah lihat video tadi? Nah, sebelum Kak Maria bertanya, Kak Maria mau kasih tahu dulu ya. Kemurahan hati itu apa adik-adik? Kemurahan hati itu artinya sifat seseorang yang dia tuh sedih kalau melihat orang lain sengsara, menderita. Dia pengennya menolong orang lain. Itu artinya kemurahan hati. Nah, dari video tadi, kira-kira siapa orang yang memiliki hati yang murah hati? Ayo tebak. Coba. Tadi udah lihat kan videonya? Siapa? Betul. Boas. Boas memiliki hati yang murah hati. Tadi siapa yang dibantu sama Boas? Rut. Betul.
dia sedang memungut jelai atau biji gandum. Dia sedih ngelihat Ruth memungut satu persatu jelai biji gandum. Jadinya hatinya pengen banget menolong Ruth. Nah, adik-adik, seperti itu sifatnya Tuhan. Tuhan punya hati yang murah hati. Dia senang kalau kita lagi sedih, lagi menderita, Tuhan pasti tolong. Adik-adik mau memiliki sifat seperti Tuhan Yesus? Harus ya. Nah, adik-adik, contohnya kayak apa sih Kak? Aku tuh kalau harus punya sifat yang murah hati seperti ini. Saat ini banyak atau mama atau papa tadinya dia kerja, tapi mama papa sekarang lagi nggak kerja. Jadi karena nggak kerja, jadinya tidak punya apa? Uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli apa? Makanan. Kalau nggak punya makanan, jadinya kita bisa apa? Kelaparan. Terus bisa sakit. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya tabungan, adik-adik bisa loh membantu, menolong papa mama. Atau kalau adik-adik papa mamaku masih kerja Kak, jadi punya uang. Nah, adik-adik mungkin ada teman atau saudara kita yang papa mamanya gak kerja sekarang, jadinya gak punya uang, gak bisa beli makanan, mereka jadi lapar. Nah, adik-adik kalau punya tabungan, adik-adik bisa membantu mereka, kasih tabungan, atau kalau ada makanan di rumah, boleh adik-adik kasih ke teman atau ke saudara adik-adik. Jadinya mereka nggak kelaparan lagi ya, nggak menderita lagi. Nah, adik-adik, siapa yang mau punya hati yang murah hati? Kok nggak ada yang angkat tangan? Siapa yang mau punya hati yang murah hati? Angkat tangannya tinggi. Oke, sekarang ikuti gerakan Kamaria ya. Aku anak yang murah hati. Taruh di sini ya, adik-adik, di dada ya. Oke, sekali lagi. Aku anak yang murah hati. Sekali lagi ya, lebih semangat, lebih kenceng. Aku anak yang murah hati. Oke, kasih tepuk tangan buat adik-adik. Nah, sekarang kita berdoa ya, adik-adik. Tutup matanya, ikuti doa Kamaria. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini aku belajar tentang kemurahan hati. Aku mau seperti Engkau, Tuhan Yesus, memiliki hati yang murah hati, yang suka menolong orang lain. Tuhan Yesus, pimpin aku ya. Roh Kudus, bantu aku. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Semua anak yang murah hati sama-sama katakan amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang Kamaria juga masih punya satu lagi loh video. Adik-adik jangan sampai lewatkan ya video berikut ini.
Hari itu, ditemani ayahnya, Akram Ataya Kaizuran datang ke Rumah Sakit Batara Siang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Bocah 9 tahun ini membawa serta 3 tabungan miliknya dan 60 baju alat pelindung diri untuk para petugas medis yang menangani pasien COVID-19 di rumah sakit. Saudara, aksi solidaritas untuk penanganan corona ditunjukkan 2 bocah di Kabupaten Sampang, Madura dan juga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Apa yang mendorong mereka sehingga rela menyumbangkan tabungannya untuk keperluan medis penanganan corona? Ibu kerja di mana? Ayam di Pak ya. Terus untuk ibu masih jajan putranya berapa sekali? Enggak, jadi nggak banyak uang ini makanya mau jajan ibu kasih 2.000 aja gitu. Besok lagi lah nggak. Unsia dan Tata, 2 siswa sekolah dasar di Makassar ini menyambangi posko jurnalis peduli kemanusiaan di Sekretariat Aji Makassar, Jalan Todopuli, Manggala. Sambil membawa kaleng biskuit yang disulap jadi celengan, anak-anak ini pun mantap menyumbangkan uang tabungannya hasil dari mereka menyisihkan uang jajan sejak 6 bulan lalu. Padahal uang ini rencananya akan dibelikan sepeda. Namun keduanya lebih rela membantu para medis yang kesulitan mendapatkan alat pelindung diri atau APD. Nah, adik-adik, sudah lihat cuplikannya? Seneng nggak lihat teman-teman kita yang punya hati mau membantu, memberikan tabungannya untuk menolong dokter atau suster yang ada di rumah sakit untuk memberi keperluan mereka. Wah, adik-adik pasti seneng ya. Apalagi kita belajar, kita jadi anak yang hebat. Wah, siapa yang akan bangga sama adik-adik? Papa, Mama, dan pastinya juga Tuhan Yesus bangga banget. Ayo mulai sekarang, jangan lupa ya menabung. Nah, kalau adik-adik nggak punya celengan atau nggak punya tabungan, bisa dimulai dari sekarang. Contohnya, kalau adik-adik punya kaleng susu atau kaleng makanan, seperti Amalia. Nah, seperti ini. Adik-adik, kalau punya celengan, bisa dibikin jadi celengan. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk bolongin supaya bisa masuk uangnya. Nah, adik-adik, walaupun ini nggak terlalu bagus, adik-adik juga bisa loh. Nah, adik-adik kalau ada kertas kado di rumah, adik-adik bisa dipakein kertas kado, jadinya kelihatan lebih bagus. Oke adik-adik, jangan lupa dipraktekkan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan beraktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat bunga matahari. Wah, adik-adik coba perhatikan baik-baik. Nah, Kak Duber akan kasih tahu cara membuatnya. Adik-adik semua perhatikan baik-baik ya. Bahan yang kita gunakan adalah kertas origami warna merah, hijau, dan kuning. Alat-alat yang kita gunakan, gunting, glue stick, dan pulpen. Cara membuat. Kertas origami warna kuning dilipat jadi 2, kemudian digunting. Kertas origami yang sudah dibagi 2 dilipat kembali, lalu potong dari samping bentuknya seperti ini. Sampai jumlahnya 16, dan potong bulatan kecil juga seperti ini. Kemudian, kertas origami warna hijau dipotong panjang untuk batang bunganya dan bentuk daun seperti ini ya. Kemudian, ambil kertas origami yang lebih dari potongan adik-adik, potong seperti ini dan jangan lupa tulis tema dan juga ayat hafalan kita hari ini. Setelah tema dan ayat hafalan ditulis, kita mulai menempel yang sudah kita gunting semua. Kertas origami warna kuning kita tempel di bulatan kecil tadi. Setiap ujung dioleskan glue stick lalu tempelkan
di bulatan kecil seperti ini sampai bentuknya bulat seperti ini. Adik-adik ambil kertas origami warna merah, tempelkan batang di tengah-tengahnya. Kemudian bunganya ditempel seperti ini. Lalu ambil tema dan juga ayat hafalan, kita tempel temanya ditempel di tengah-tengah bunga dan ayatnya ditempel paling bawah seperti ini. Dan terakhir, tempelkan daunnya. Jadi deh. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.